boleh banget, boleh. Indonesia negara hukum. Cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih langsung kenalan. Nah, halo semuanya. Kenalin, saya Nabila dari Unirta. Apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Semoga selalu baik ya. Semoga ya pada sehat-sehat semua ya. Semoga seru banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama kalian. Semoga hari ini kita bisa sharing-sharing insight-insight yang bermanfaat. Oh ya, halo juga teman-teman. Saya Hana Muslimatina dari Unirta juga. Nah, doa saya semoga teman-teman sehat selalu karena kan di musim yang suka berubah ini kadang suka hujan, kadang suka terik matahari gitu kan, kayak perasaan buruk gitu loh yang suka bikin kita bahagia, kadang kita kebingungan gitu kan, ghosting gitu. Tapi intinya teman-teman jagalah kesehatan dan jangan pernah skip untuk minum vitamin. Dan karena kan kesehatan itu kan adalah aset penting ya kan Mil ya. Ngomong soal kesehatan nih, pernah nggak sih kalian tuh kepikiran gitu bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia tuh banyak kok masih yang dapat fasilitas kesehatan yang kurang layak gitu, terutama di daerah-daerah yang memang jauh gitu dari pusat kota. Iya, aku pernah lihat gitu ya, karena kan emang oke, jadi aku pernah lihat tuh ya kan di daerah-daerah ya kan terpencil itu memang ya akses kesehatannya itu memang agak jauh gitu dari geografisnya, dari rumah sampai ke fasilitas kesehatannya itu. Nah ini tuh menjadi tantangan gitu ya untuk apa namanya terhadap fasilitas kesehatan itu sendiri gitu. Oke, berarti tema kita pada kali ini tuh lebih memfokuskan pembahasan terkait dengan pelayanan publik yang di kesehatan ya teman-teman. Nah mungkin boleh nih teman-teman kasih gambaran sedikit mengenai hal tersebut. Gitu. Oke, seperti yang kita tahu ya, pelayanan publik di sektor kesehatan itu masih kurang gitu ya kan. Karena apalagi di daerah terpencil gitu kan, karena kategori masalah ini kan terjadi di dalam negeri, termasuk masalah distribusi yang dimana tuh terdapat sumber daya yang tidak merata gitu pada fasilitas kesehatannya dan tenaga medisnya. Nah, ketidakmerataan ini bisa menyebabkan menyebabkan sebagian wilayah itu merasa kekurangan akses untuk berobat gitu, dan ini pun bisa bisa untuk masyarakat tuh sangat sangat kesusahan sih masalah berobat gitu, karena kan Jauh ya, akses layannya. iya, meskipun itu ada fasilitas kesehatan tapi jauh. Berarti jarak ini emang jadi hal yang penting gitu ya terkait dalam kesehatan masyarakat gitu. Karena lihat dari BPS Provinsi Banten ya, dan sumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten di tahun 2003 itu tuh Provinsi Banten yang mempunyai rumah sakit yang paling sedikit itu ada di Kabupaten Lebak. Nah, itu cuma ada empat, ya. Yang seperti kita tahu ya bahwa luas Kabupaten Lebak itu sekitar 3.426,56 km persegi, yang dimana terdapat kecamatan itu 28. Nah, sementara rumah sakit yang tersedia itu cuma ada 4. Yang pertama itu ada di Kecamatan Malimping, itu cuma ada satu tuh, namanya rumah sakit Malimping. Itu dengan tipe C. Nah, sementara itu ada juga rumah sakit di Kecamatan Rangkas Bitung, itu ada berapa? Ada 3. Itu perbandingannya tuh Jauh banget ya kan. Nah, Luas itu tapi fasilitas kesehatannya itu cuman Iya. segitu enggak ada banget. Iya, bener banget. Nah, dan tiga ini ada rumah sakit Kartini dengan tipe D, terus ada rumah sakit Misi Lebak dengan tipe C, terus ada rumah sakit umum daerah Dr. Aji Darmo itu tipe B, yang dimana tuh tipe B itu yang fasilitasnya itu udah lumayan gitu loh, dan pelayanan juga udah lumayan. Nah, ini kan berarti menunjukkan adanya ketidakmerataan ya kan. Nah, seperti yang kami baca itu ada kasus ya, ada seorang ibu yang telah melahirkan di tengah jalan. Jadi ibu ini posisi itu ada di Kecamatan Bojongmanik itu ada di tengah-tengah di Kabupaten Lebak. Nah, sementara puskesmas
Berarti makanya selain jaraknya jauh, ternyata saluran untuk jalannya juga bagus gitu iya. ya. Nah, makanya itu dia melahirkan tenaga. Terus ada juga kasus ibu hamil ya di Kecamatan Bayang. Nah, Kecamatan Bayang ini berada di Lebak Selatan yang dimana tuh pinggir banget gitu ya, antara perbatasan ya. Makin jauh dong. Iya. Nah, dia ini gugur, bayinya gugur karena apa? Karena tidak ditangani dengan cepat. Karena dia tuh udah mendapat rujukannya itu jauh dari lokasi tempat tinggal dia. Berarti ini seharusnya menjadi perhatian khusus gitu ya bagi pemerintah, karena ngelihat dari baru 2 kasus itu aja udah menyebabkan hal yang cukup krusial gitu Iya, kan. betul. Tadi juga tadi kan disebutkan ya, kalau misalnya kecamatan di Depok itu ada 28, tapi rumah sakit itu cuma ada 4. Jadi benar-benar kayak harusnya kan Jomplang banget ya. Gitu loh. Itu juga sih salah satu kenapa kita tertarik lah buat cerita sharing-sharing tentang yang ada di Lebak Selatan ini. Lebak Selatan kan ada di Provinsi Banten ya, terus lokasi geografisnya cukup unik karena dia itu Lebaknya kan luas, tapi bagian Lebak Selatan itu tuh dia dekat sama Kabupaten Sukabumi. Oh iya benar, iya benar. Nah, di Kabupaten Selatan ini tuh kan belum ada rumah sakit yang memang bagus lah secara fasilitasnya, dan seandainya ada pun jauh gitu loh. Terus jadi banyak orang-orang di Lebak Selatan itu milih buat berobat itu ke Sukabumi karena mereka juga ngerasa itu tuh jaraknya lebih dekat gitu daripada ke pusat kota yang ada di Lebak sendiri ya. Oh iya benar juga ya, daripada ke pusat kota mending mereka ke tetangga sebelah ya yang lebih dekat gitu. Iya, karena jaraknya itu ya dari Kecamatan Bayang atau Cilobrang ke Sukabumi itu cuma sekitaran 55 km. Sementara kalau mereka dirujuknya nih di rumah sakit Dr. Aji Darmo di Rangkas Bitung yang bagus yang tipe B itu sekitar 100 km sih. Itu setengahnya sih. Iya, setengahnya banget. Benar. Kalau dihitung makan waktu benar dari Lebak Selatan ke Sukabumi itu paling ya bisa makan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam lah, itu tergantung sama kondisi jalan. Tapi kalau ke Rangkas Bitung itu justru lebih lama, itu bisa makan waktu sekitar 3 jam atau lebih, padahal masih satu ini ya. Lebak Iya ya, benar, masih mending kan lama. kita ngambil yang efisien dan efektif gitu ya, daripada bolak-balik. Nah, ini dia menjadi dilema untuk masyarakat karena ini tuh bukan masalah jarak aja, tapi juga kualitas pelayanan itu yang mereka dapatkan tuh beda gitu ya kan. Nah, dari berita yang kita dapat, warga ini emang lebih memilih untuk berobat ke Sukabumi ya karena pelayanan di sana tuh lebih cepet, lebih tanggap gitu. Oke gitu Iya, ya. kamu juga lengkap. Salah satu alasan utamanya juga sih karena di rumah sakit yang ada di Sukabumi ini responnya tuh lebih cepat gitu. Bahkan ada warga yang diwawancarai oleh Tribun Banten itu bilang kalau misalnya berobat di Sukabumi itu nggak harus nunggu lama sebelum nanti orangnya. Jadi itu maksudnya mereka tuh lebih merasa apa ya, aman gitu karena responnya lebih cepat dibanding di RSUD Banten. Karena kalau misalnya kalau dari wilayah Lebak Selatan tuh yang paling dekat ya itu RSUD Malingping, tapi di sana tuh ternyata tenaga kesehatan itu masih kurang. Salah satu mahasiswa di UI Fakultas Kesehatan Masyarakat itu juga sempat meneliti bahwa memang kalau di SS Malingping sendiri itu kekurangan tenaga kesehatan gitu. Jadi akhirnya juga ada tuh masalah kalau tenaga kesehatan di Malingping itu mau bekerja gitu karena tuntutan tunjangan itu masih kurang. Ini diperkuat lagi ya dengan data Badan Pusat Statistik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak pada 2023 ya. Tenaga medis di Kecamatan Malingping lebih sedikit daripada Kecamatan Rangkas Bitung. Itu perbandingan tuh antara 5:150. Itu jomplang banget. Berarti benar-benar kekurangan tenaga medis banget ya. Iya. Nah, makanya itu dia. Ada pun juga ada informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Dia menyebutkan di berita di tahun 2023 itu dia mengatakan Lebak itu kekurangan tenaga dokter umum sekitar 38 orang dan dokter gigi itu sekitar 53 orang. Akibatnya akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Nah, padahal setiap tahunnya itu pemerintah Kabupaten Lebak itu telah mengajukan itu kekurangan dokter nih di setiap puskesmas kepada Kemenkes, tapi memang peminatnya untuk mendaftarkan diri di Kabupaten Lebak itu memang minim. Oh berarti udah ada upaya dari pemerintah gitu ya untuk membuka lapangan kerja terutama untuk tenaga medis, tapi memang peminatnya itu yang minim gitu ya. Benar-benar itu dia.
Iya. Terus juga sebenarnya tuh sekarang ya di tahun 2023 itu Pemprov Banten udah bangun lah RSUD, itu lagi bangun RSUD di Cilograng. Baru itu tuh di Cilograng di Kabupaten Lebak Selatan, di wilayah Lebak Selatan sendiri, dan itu tuh tujuannya tuh buat mengurangi ketergantungan warga Lebak Selatan buat ke Sukabumi nih, dengan dibangunnya, diharapkan sih ya dengan dibangunnya RS Cilograng di Kabupaten di Lebak Selatan sendiri ini bisa apa ya, bikin warga di Lebak Selatan tuh nggak ke Sukabumi lagi nih, karena udah ada RS di sana. Bener sih, jadi mereka nggak perlu jauh-jauh ke Sukabumi karena udah ada rumah sakit yang baru ini gitu ya. Tapi gimana nih dengan harapan masyarakat terkait dengan rumah sakit yang baru dibangun ini? Ya apa ya, harapannya itu katanya ya rumah sakit di Cilograng ini bakal beroperasi itu di tahun ini. Oh, di tahun ini? Iya. Berarti bentar lagi dong? Iya, Kan 2025 udah di depan mata ya, Iya. 1 bulan lagi. Makanya itu dia provinsi pemerintah Provinsi Banten ini tuh telah mengalokasikan anggaran sekitar 80 miliar terhadap proyek ini. Katanya nih rumah sakit ini akan memiliki beberapa fasilitas unggulan, itu seperti kayak rawat inap, poliklinik, dan instalasi gawat darurat. Iya. Ini sih paling pastinya warga tuh berharapnya yang pertama fasilitasnya tuh bagus lah, karena kan kalau misalnya fasilitasnya bagus kan warga juga jadi tertarik ke sana dan nggak perlu berobat ke Sukabumi karena di yang terdekat di Cilograng sendiri udah lengkap gitu fasilitasnya. Terus juga pelayanannya pasti harus bagus gitu, karena kalau misalnya pelayanan situ masih kurang, warga juga jadi males ya ke situ karena lama lah gitu. Iya sih, jadi emang harus memperbaiki juga dari pelayanannya itu ya kan. Oke. Dan juga ya anggarannya tuh juga harus dipelihara dengan baik gitu ya, karena untuk pemeliharaan fasilitas itu juga membutuhkan dana kan. Ya itu dia agar pemeliharaannya itu tidak terbatas. Tapi teman-teman dapat bocoran nggak sih kira-kira tanggal berapa tuh buka RSUD-nya? Pokoknya tuh di tahun ini, tapi karena informasinya tuh belum terlalu terlalu menyebar. Oh gitu. Jadi teman-teman dapat informasi dari mana nih? Dari berita. Tapi menurut teman-teman di bulan ini atau di bulan depan kira-kira kan soalnya tinggal 2 bulan lagi ya. Kayaknya bulan ini sih. Oh gitu. Jadi teman-teman udah ada kesana belum sih kayak ngeliat bangunannya tuh udah gimana, udah jadi kan dia atau emang tinggal di sini itu aja? Kalau lihat dari secara langsung sih belum, tapi kalau dari gambar jadi sosial gitu kan udah ada, jadi bagus sih, memang udah lumayan luas gitu, udah banyak banget ruang-ruangnya gitu loh yang pasti bakal bisa membantu masyarakat buat berobat. Oke, berarti emang bangunan itu udah ada, tinggal gimana aja pengoperasiannya nanti ya. Ya semoga dengan adanya RSUD ini membantu masyarakat di Lebak sana gitu ya. Tapi menurut teman-teman selain membangun RSUD ini tuh apa aja sih program pemerintah yang sebaiknya itu dilakukan gitu untuk menembus nih pelayanan kesehatan di masyarakat tersebut gitu? Kalau menurut aku sih ya, ada puskesmas keliling terus program kesehatan itu juga perlu digaungkan sih, karena kan pasti itu akan penting dan berguna banget gitu buat daerah-daerah yang mungkin belum bisa dapat layanan kesehatan di area sendiri. Tapi efektif nggak sih melihat dari tadi ya teman-teman juga masih informasi bahwasannya kalau jalannya itu emang kurang memadai, itu kira-kira kalau ada dari puskesmas keliling gitu ya, itu tuh kira-kira efektif gak menurut teman-teman? Apakah dijangkau hingga masyarakat yang mungkin agak cukup jauh dan di pelosok gitu? Yang aku sih pasti yang harus diperbaiki ya ini juga ya pembangunan jalannya ya, jadi biar aksesnya juga lebih mudah nih ke puskesmas ini ke pelosok-pelosok gitu, dan itu dulu sih. Dan terus juga perlu adanya edukasi dulu ya kepada warga bahwa tuh warga itu harus lebih aware tentang kesehatannya, karena untuk menjaga kesehatan itu bukan di saat lagi stres aja gitu. Jadi ya memang masyarakat tuh harus didorong gitu untuk kayak saya membutuhkan tenaga bantuan medis nih buat kesehatan gitu sih. Tapi aku kepo deh, di sana tuh di desa-desa mereka itu ada nggak sih puskesmas? Kan yang namanya puskesmas kan juga untuk melayani kesehatan masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya emang nggak
bergantung kepada rumah sakit aja gitu kan. Misal kayak sakit-sakit yang flu atau yang ringan-ringan itu bisa diarahkan ke puskesmasnya. Sebenarnya tuh ada nggak sih atau merata nggak sih puskesmas itu di Lebak kayaknya? Sebenarnya puskesmasnya pasti udah banyak dan di pelosok, cuma biasanya itu fasilitasnya nggak lengkap lah, terus pelayanannya lama, jadi tetap aja mereka harus ke rumah sakit lah yang memang pelayanan lebih bagus, fasilitasnya lebih lengkap, kayak gitu sih. Teman-teman udah pernah ke Lebak belum sih? Udah pernah nyobain fasilitas kesehatan di sana belum kira-kira? Kalau Lebak udah di Kecamatan Angkasbitu. Oh iya, ngapain itu? Muter-muter doang tapi belum sempat merasakan fasilitas kesehatannya. Oh, belum. Tapi memang sudah melihat bangunannya dari segi bangunannya Gimana memang tuh? juga sangat besar ya, kayak dari rumah sakit Kartini kan itu kalau misalnya dari kereta kan kelihatan tuh ya. Jadi ya oke, dia bisa buat rujukan dia bagus kan. Oke. Nah, mungkin emang jadi perhatian pemerintah gitu ya untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat gitu ya. Ada nggak sih saran dari teman-teman untuk meningkatkan lagi gitu? Saran dan harapan mungkin sebagai, kan kita juga masyarakat ya, pasti punya saran dong untuk pemerintah gitu terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan ini. Yang mana ini kan pasti krusial banget ya untuk kita semua, apalagi tentang kesehatan loh ya. Dengan penggunaan pajak ya bisa lebih baik gitu, karena kan pasti kalau misalnya kita kan bayar pajak ya tiap tahun. Dengan apa ya, pemerintah nih menggunakan dana pajak sebagai apa ya, buat inilah pemerataan fasilitas kesehatan, kan pasti juga ini ya, bentuk bahwa pemerintah itu peduli juga dan bisa menggunakan anggaran pajak itu dengan baik. Oke, tapi dirasanya kurang transparansi nggak sih terkait hal tersebut ya nggak? Gimana menurut Mbak Hana nih? Ya kalau menurut aku ya emang penting ya transparansi ya untuk namanya juga untuk kesehatan masyarakat gitu ya, karena balik lagi masyarakat berpajak kan pasti untuk dirinya juga, kayak untuk dia bisa berbalik laginya dia sehat itu juga sebagai tanggung jawab negara nggak sih untuk membuat masyarakat itu sehat gitu ya. Saran saya itu ya Adanya apa nih kira-kira? Sebenarnya tenaga medis gak sih yang sangat-sangat penting itu tenaga medis ya nggak? Mungkin juga apa ya, dari rumah sakitnya mungkin bisa dibenerin dulu ya, kayak fasilitas yang ada pasti kan banyak tenaga medis yang nggak mau nih kerja di sana juga soalnya karena tambah gaji lah, terus mungkin di sana juga Jauh ya, jauh ya, jangan bener bener sih. Tapi kenapa ya kira-kira tenaga medisnya itu kurang gitu? Sebenarnya kita nih kekurangan gak sih mahasiswa yang apa latar belakangnya itu emang dari kesehatan itu sebenarnya kita kekurangan atau enggak gitu sehingga tenaga medis itu emang minim gitu. sebenarnya kalau bantu jawab. Jadi kalau sebenarnya ya untuk mahasiswa yang latar belakang kesehatan sebenarnya banyak ya. Tapi balik lagi ya, pasti mahasiswa itu berpikiran tuh kayak maunya tuh pasti tempatkan yang kota-kota. Ya, karena ada tunjangan yang lebih bagus, terus juga ketika dia sakit juga fasilitasnya juga ada, juga enak gitu kan, daripada di daerah ini menjadi apa ya, kritik untuk pemerintah gitu lagi bahwa memang penting sekali bahwa adanya kemerataan gitu, sama rata antara daerah dengan kota. Apalagi Banten itu kan ini ya berseberangan, tapi dekat sekali dengan Jakarta ya, dan jadi itu ya Banten memang sebelahan banget sama Jakarta. Ya makanya kalau kita lihat dari Jakarta ke Banten itu kayak berbanding banget gitu. Nah, dan apalagi provinsi Banten ini termasuk yang masih di bawah rata nasional gitu. Dan harapannya untuk pemerintah itu ya tidak ada namanya ketidakmerataan ini, harus ada namanya sama rata gitu, adil. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang pelayanan kesehatan gitu emang nggak ada habis-habisnya ya teman-teman. Pasti masih banyak banget yang perlu dikupas. Oke, kalau masih mau nih sebenarnya bisa jadi 2 episode, tapi karena keterbatasan waktu mungkin ya. Jadi, mungkin kita cukupkan aja. Terima kasih atas insight barunya. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa nambah wawasan